Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku masak-masak dan kegiatan aku untuk menemani baby Briel atau membuat dia kesehariannya itu lebih menyenangkan. Nah, di sini aku mau kasih tips gitu ya teman-teman, atau aku juga mau sharing bagaimana memahami dilema seorang ibu ketika berat badan anaknya tidak naik adalah penting, karena kesehatan anak merupakan salah satu kekhawatiran utama bagi orang tua termasuk kita ya. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin menjadi pertimbangan ibu atau mami semua dalam situasi ini. Yang pertama adalah kesehatan anak. Seorang ibu tentu sangat prihatin ya dengan kesehatan anaknya. Jika berat badan anak tidak naik, bisa jadi ibu merasa cemas, bahkan ada masalah kesehatan yang mendasarinya, seperti gangguan nutrisi, penyakit, atau gangguan pertumbuhan. Nah, itu penting banget kita evaluasi ya mams. Makanya ada yang namanya posyandu atau ada yang namanya cek kesehatan secara rutin untuk anak, agar kita tahu poin mana yang menjadi situasi dilema kita agar anak itu berat badannya nggak naik atau berat badannya itu stagnan. Nah, yang kedua adalah asupan nutrisi. Mungkin kita sebagai orang tua merasa kesulitan untuk memberikan makanan yang tepat dan bergizi untuk anak kita. Kurangnya pengetahuan tentang nutrisi yang seimbang atau masalah dengan kebiasaan makan anak dapat menyebabkan kekhawatiran kita bersama. Nah, itu artinya asupan nutrisi juga perlu kita pertimbangkan ya mams. Sudah ada kadar makannya untuk anak atau udah ada kadarnya untuk MPASI, protein, karbo. Nah, di sini aku masak protein hewaninya itu ayam gitu ya, teman-teman. Dan di sini ditemani juga sama anak supaya dia anteng, dia membongkar segala kegiatan gitu ya. Nah, untuk masakan aku lanjut aja ya sambil aku sharing-sharing dan cerita juga. Di sini aku mau masak sayur, dan poin ketiga adalah stres dan kelelahan. Jadi, untuk menjaga keseimbangan antara hidup sehari-hari dan peran sebagai ibu atau orang tua, mamis, kita bisa menjadi tantangan, bahkan kita bisa stres dan kelelahan dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan serta pola makan anak. Jadi saran aku untuk makan atau masak makanan itu yang seadanya aja, yang semampu kita sesuai dengan takaran atau kebutuhan anak. Jangan dilebih-lebihkan. Kalau misalnya nggak sanggup beli daging, nggak apa-apa, ada ayam atau ada ikan, ada telur dan lain-lain. Karena banyak banget ya harus makan ini makan itu. Nggak selalu kok mams, apapun yang kita hidangkan untuk anak selagi dia lapar pasti dia mau makan. Nah, yang ketiga supaya mamis bisa tahu poin selanjutnya adalah perbandingan sosial. Nah, yang seperti aku bilang tadi ya, dalam bermasyarakat seringkali terdapat tekanan sosial yang menuntut anak harus memiliki berat badan tertentu. Misal nih, dalam 1 tahun berat badannya harus 13 kilo untuk laki-laki dan 12 kilo untuk perempuan. Gak selalu ya mams, dan kita harus tahu juga untuk kurva pertumbuhan berat badan normal itu berapa, dan itu penting banget kita ketahui. Nah, jika anak tidak memenuhi harapan tersebut, mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai ibu mungkin merasa terbebani dan cemas tentang penilaian dari orang tua atau orang lain ya. Dalam kutip ini yang terpenting adalah kalau istilahnya itu adalah nyinyir. Nah, teman-teman tahu atau mamis tahu semua, sering banget kan kita lihat di sosial media perbandingan anaknya bisa ini, bisa itu. Bahkan di usia yang mungkin udah 1 tahun lebih belum bisa jalan. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan atau jadi penilaian orang lain. Nah, sebaiknya sebagai orang tua mamis bisa kok berikan yang terbaik aja untuk anak, dan ya telan yang positifnya aja, yang negatifnya kita tinggalkan. Nah, ini masakan aku ya mams, ada ayam, ada tempe, ada sayur jamur, dan juga tadi ada sedikit kecambah. Nah, kecambahnya ini anak aku tuh makannya nggak suka yang langsung banyak gitu ya teman-teman. Jadi dia itu lebih ke makan nasi sama kuahnya dulu, karena nggak suka yang dicampur-campur. Jadi kayak gini dia ambil dulu untuk tempenya, protein nabatinya itu dia makan cemil-cemilin gitu, dan nanti selanjutnya aku kasih nasi sama kuah sayur kayak gitu ya. Berapapun nasi sendok yang dia makan, aku usahakan juga untuk cemilannya diganti atau dipervariatif juga untuk mengisi makanan dia selain dari makanan berat gitu ya. Nah, selanjutnya ini sambil aku nemenin baby Briel makan, karena dia udah sekarang tuh makannya maunya makan sendiri gitu ya. Jadi sebagai orang tua aku berikan dia kebebasan juga, karena itu baik juga untuk dia. Nah, untuk perbandingan sosial tadi pastikan tidak perlu kita ambil atau kita telan mentah-mentah gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi sebagai orang tua kita bisa memfilter hal mana yang perlu kita masukkan di dalam pikiran kita atau kita praktekkan, dan hal mana yang kita tinggalkan dan kita cuekin aja.
Nah, yang selanjutnya atau yang kelima adalah konsultasi medis. Nah, sebagai orang tua atau sebagai ibu, mungkin sudah menjadi berbagai cara untuk meningkatkan berat badan anak tetapi belum berhasil. Hal ini bisa menyebabkan rasa frustasi dan kekhawatiran karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, gimana? Apakah mamis di sini ada yang frustasi karena berat badan anaknya stagnan? Karena aku udah sempat baca komen juga dari teman-teman atau mami semua yang setia nonton aku, katanya sedih banget, mau nangis karena anaknya berat badannya stagnat atau gimana. Jangan berputus asa, terus mencoba, karena kalau misalnya anaknya berhasil, anaknya sehat kuat, itu juga peran pentingnya adalah seorang orang tua dan seorang ibu khususnya. Nah, gimana jika mamis dalam posisi seorang ibu yang menghadapi dilema ini? Penting untuk tetap tenang ya dan mencari solusi yang tepat. Mungkin beberapa langkah yang dapat diambil dari tambahan tadi, yaitu ya konsultasi ya dengan ahli gizi atau dokter anak. Kalau nggak nyaman di suatu kesehatan, misalnya kayak di puskesmas, nggak apa-apa kok, kita berani bayar harga sedikit untuk sesekali kita bawa anak kita untuk periksa ke dokter spesialis anak atau ahli gizi ya, untuk membantu kemampuannya dia atau tumbuh kembangnya juga, karena masa tumbuh kembang anak itu tidak bisa diulang dan tidak bisa diputar kembali, tapi terus rodanya berputar ke depan gitu ya. Jadi memang tinjau pola makan anak dan pastikan bahwa anak mendapat asupan nutrisi yang seimbang. Terus kita bisa mencari cara untuk mengurangi stres dan kelelahan ya, dan fokus pada kesehatan anak dengan baik. Ya, misal mamis kalau misalnya butuh waktu untuk istirahat siang, tidur, sebaiknya nikmati aja, karena kita nggak tahu di balik kesetresan kita, di balik kegiatan kita yang padat, apakah kita emang benar-benar kelelahan dan butuh istirahat. Itu juga mempengaruhi pola asuh kita. Misal aku pernah kok dalam keadaan aku lelah banget, terus anak melakukan kesalahan dan ternyata yang terlampiaskan adalah anak. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk mengurangi stres, perlu juga kita hindari membandingkan anak kita dengan anak lain ya. Misalnya seperti aku bilang tadi, perbandingan sosial. Jadi fokus pada kebutuhan dan perkembangan unik anak kita sendiri. Setiap anak diciptakan unik ya mamis, dan diciptakan juga luar biasa atau excellent. Pasti ada nilai lebihnya dari anak kita yang bisa kita banggakan dan bisa kita kembangkan, dan bisa kita membuat dia lebih support lagi untuk tumbuh kembangnya, termasuk makannya. Dan terakhir adalah terlibat dalam aktivitas fisik bersama anak untuk mendorong gaya hidup sehat. Nah, akhir-akhir ini aku sama Baby Brielle sedang mengurangi dia frekuensi atau puasa gadget ya. Dalam beberapa waktu ini, seminggu terakhir aku udah nggak ngasih dia handphone untuk nonton tontonan anak seperti mungkin ada yang Cocomelon atau lain, karena aku takut nanti dia ada dampak negatifnya ya, karena dia malas aktivitas. Meskipun kita batasi gitu, tapi buat aku sampai umur berapapun nanti, mungkin sampai dia benar-benar bosan, baru aku kasih handphone untuk sesekali aja. Tapi saat ini aku benar-benar puasain dia, dan banyak aktivitas fisik yang aku alihkan supaya dia itu nggak ingat akan handphone. Nah, untuk handphone dan gadget juga itu bisa jadi pertimbangan. Takutnya di usia Baby Brielle yang mau jalan 20 bulan itu dia bisa speech delay atau dampak-dampak lainnya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya, kita pilih aja aktivitas mana yang mendorong gaya hidup sehat dan cerdas juga buat anak kita. Nah, mamis, nggak terasa panjang banget ya cerita aku untuk tips parenting dan juga kegiatan aku sambil ngurus anak dan kegiatan lainnya. Dan kalau misalnya mamis yang ada pertanyaan atau ada seputar apapun itu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, ini aku mau lanjut makan dulu sama Pak suami, dan tadi tuh udah sebenarnya mau mandi, tapi karena nggak jadi ya udah nggak apa-apa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.